bersama Lina dengan NIM 230405300104. Halo semuanya, perkenalkan namaku Hawa Putri Zulfarani dengan NIM 530405400057. Halo, aku Angga Dintaniar Martini dengan NIM 230405300106. Apa sih kompetensi SEL itu? Kompetensi Social Emotional Learning atau SL adalah kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman dan pengelolaan emosi, pengembangan hubungan yang positif, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. SEL bertujuan untuk membantu individu, terutama anak-anak dan remaja, dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kesejahteraan pribadi dan interaksi sosial yang efektif. 5 kompetensi utama SEL. 1. Kesadaran diri. Kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Yang kedua, pengelolaan emosi. Kemampuan untuk mengelola emosi secara sehat dan positif termasuk mengatasi stres dan kecemasan. 3. Keterampilan sosial. Kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif, termasuk keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan resolusi konflik. Yang keempat, ada empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain, serta menunjukkan perhatian dan dukungan. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dan etis berdasarkan pertimbangan konsekuensi dari tindakan. Nah, selanjutnya ada manfaat kompetensi SEL, meningkatkan hubungan interpersonal. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menghadapi stres dan tantangan. Yang ketiga, mendorong pencapaian akademik yang lebih baik. Yang keempat, mengurangi perilaku negatif seperti bullying dan konflik. Oke, sekarang aku mau bahas nih, gimana nih tips dan trik cara membangun hubungan positif melalui penerapan kompetisi SEL ini. Tadi kan udah dibahas ya, kalau kompetensi SEL ini ada 5. Nah, SEL ini kan adalah Social Emotional Learning atau kita sebut aja SEL ya. Ada 5, yaitu tadi kesadaran diri, pengelolaan emosi, keterampilan sosial, empati, dan yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu gimana nih langkah bangun hubungan positifnya dengan menerapkan SEL ini? Yang pertama, dengan kesadaran diri, kenali emosi Anda. Kenapa dengan kenali emosi Anda? Karena banyak orang yang gak sadar gimana emosi mereka itu mempengaruhi interaksi sosialnya. Triknya adalah luangkan waktu setiap hari untuk merenung dan mengenali perasaan Anda. Misal nih, kamu introspeksi diri, terus kamu nulis di diary gitu, curhat, gimana ya aku kayak gini. Solusinya itu dengan memahami emosi kita tuh bisa menjelaskan perasaan kita kepada orang lain sehingga komunikasinya bisa lebih jelas. Yang kedua, pengelolaan emosi. Atasi kecemasan. Masalahnya kan kecemasan ini bisa menghambat komunikasi kita ya. Nah, kita tuh bisa praktikin teknik pernapasan dalam atau meditasi sebelum menghadapi situasi sosial yang menegangkan. Terus, ketika kita ngerasa tenang, kita mampu berinteraksi dengan orang lain tanpa rasa takut. Terus yang ketiga, ada keterampilan sosial yang bisa kita lakuin dengan komunikasi efektif. Komunikasi yang buruk kan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik ya. Maka dari itu, kita bisa gunakan statement saat berbicara tentang perasaan atau pendapat kita tentang orang lain tuh, kita ngomongnya bisa pakai kayak, saya tuh merasa kamu tuh gini, saya merasa kalau hari ini terlalu gimana gitu. Biar menghindari kesan menyalahkan orang lain gitu. Jadi kita pakai yang saya merasa, jangan langsung kamu tuh gini, kamu tuh gitu, itu jangan. Nah, terus ini tuh bisa membantu menjaga percakapan kita
untuk tetap positif dan produktif serta memperkuat hubungan. Nah, yang keempat, empati. Pahami perasaan orang lain. Sulit untuk terhubung dengan orang lain ketika kita nggak paham dengan perasaannya sendiri. Misal nih, kita punya teman yang ekstrovert, yang suka happy, tapi tiba-tiba dia diem. Terus kita dia seharian kenapa ya? Oh, ternyata dia kehabisan energi sosial nih. Atau misal tiba-tiba kita punya temen nih, temennya tuh selalu baik sama kita, tapi tiba-tiba dia tuh kayak berubah jadi agak kasar sifatnya atau agak buruk lah dari yang biasanya. Nah, itu kita bisa mikir dulu kan, kita bisa kenali perasaannya, dia habis kenapa ya gitu. Karena dalam kita melihat perasaan orang lain, kita juga bisa melihat diri kita sendiri untuk mendengarkan secara aktif. Kita bisa ngasih pertanyaan terbuka dan tunjukkan bahwa kita tuh peduli sama mereka. Dengan menunjukkan empati ini, kita bisa bangun kepercayaan dan kedekatan dengan orang lain. Yang kelima dan yang terakhir, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Contohnya dengan menyelesaikan konflik. Misal nih, ada konflik yang sering muncul dalam perbedaan pendapat kan. Nah, saat menghadapi konflik ini, kita harus ajak pihak lain untuk berdiskusi secara terbuka dan cari solusi bersama. Kita harus cari orang ketiga yang bisa tengah-tengah lah gitu. Dengan berfokus pada penyelesaian masalah, kita bisa mengubah konflik menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan. Jadi konflik tuh nggak mesti berakibat buruk atau berending buruk, tapi konflik itu bisa malah buat hubungan kita tuh jadi makin erat gitu. Nggak semua masalah itu akhirnya nanti pecah, tapi banyak masalah yang bisa kita evaluasi biar kedepannya menjadi lebih baik. Oke, sekian tips dan trik dari aku. Kita lanjut ke contoh permasalahannya. Nah, balik lagi sama aku. Di sini aku kasih contoh penerapannya. Ada salah satu anggota, kita anggap saja dia bernama Sari, merasa frustasi dan mengungkapkan perasaannya ke anggota lain. Terus si Sari ini pakai teknik pernapasan untuk dia bicara ke anggota-anggota lain. Dan itu ia contohkan sebab ia itu kayak untuk mengontrol emosinya. Habis itu si Sari ini menggunakan I statement ketika ia berbagi pandangannya. Sari berkata, saya merasa kita perlu lebih banyak waktu untuk membahas ini. Terus tuh ada salah satu anggota yang berpendapat, sebut saja namanya itu Mas Rudi. Jadi Mas Rudi ini kan otomatis denger nih percakapan si Sari ke anggota lain karena dia juga termasuk anggota dalam kelompok itu. Terus Mas Rudi itu bertanya sama Sari tentang pandangannya, kenapa dia perlu waktu lebih banyak untuk membahas itu. Nanti dengan sikap Mas Rudi kayak gitu ke Sari itu membuat pikiran bahwa Mas Rudi sebenarnya peduli sama Sari. Semua itu jadi sepakat nih tentang usulan si Sari untuk mengadakan pertemuan tambahan, nyelesain tugas yang udah mereka sepakati. Aku tadi udah nyontoin gimana penerapan itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena aku bakal nyampein kesimpulannya. Di kesimpulannya, dan menerapkan kompetensi sel dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membangun hubungan yang jauh lebih baik. Gunakan tips and trik di atas, kita bahkan kamu yang mendengar ini untuk mengatasi tantangan sosial, menciptakan interaksi yang lebih bermakna. Setiap usaha kecil memahami diri sendiri, orang lain itu akan berkontribusi pada hubungan yang lebih kuat dan harmonis.